Di saat orang tua lu udah nggak sanggup lagi nyari uang, lu bisa bantu dia di masa tuanya, nyenengin dia. Gue juga nggak tahu apa gue besok meninggal atau abis gue ngerekaman ini meninggal. Assalamualaikum, ketemu lagi cuy dengan gua Wawan. Kita intro dulu lah biar asik. Bah. Yap, di video kali ini gua akan jelasin kalau tentang cara membuat laporan keuangan sehingga gua bisa ngumpulin modal untuk buka usaha. Mekanismenya seperti apa? Oke, kita langsung aja ke laporannya. Cekidot. Oke, WhatsApp, ketemu lagi sama gua Bang Wawan di channel Cerdas Cipta Usaha. Oke, kali ini gua akan jelasin tentang cara pembuatan laporan keuangan harian. Kan gue jelaskan itu yang pertama, tulis bulannya. Misalkan sini tulis 100.000. Di kolom pengeluaran bensin misalkan tulis B, misalkan 25. Oke, ini kode kita buat sendiri ya, seenak kitanya aja nantinya biar kita nyaman ngisinya. Jajan dan rokok apa kita buat jadi eceran aja, jadi pengeluaran eceran. Ini pengeluaran untuk bensin misalkan 25. Nah, ini pengeluaran nantinya akan dimasukkan ke kolom mingguan yang ada di laporan bulanan untuk merekap semua pengeluaran yang ada. Nah, ini kalau untuk kolom aset dan kolom liabilitas. Kolom aset ini usaha yang sudah berjalan ya. Usaha yang sudah berjalan atau bisa dibilang usaha sampingan. Di luar pemasukan saya kerja sehari-hari, satu harinya itu misalkan bersihnya itu 250.000. Tulis aja, nggak apa-apa. Nah, ini seperti ini ya aja. Jadi di kolom liabilitas ini dimaksudkan untuk pembayaran hutang atau pembayaran kredit dari bank ataupun dari dealer. Dari sini nanti turun terus tanggal 29 sama ya kayak gini, sama turunannya kayak gini nantinya. Ya bakalan direkap jadi pengeluaran atau pemasukan mingguan yang kita akan contohkan di sini contohnya ya. Jadi di sini ini slip gaji gue ya, slip gaji gue di PT Elang Perdana. Sebenarnya ini konfidensial ya, ini hanya untuk contoh aja. Hasilnya ini sekitar segini, 5.929.000. Gue biasa tulis di slip gaji sih biar inget terus. Nah, sebenarnya ada draft laporan keuangan Robert T. Kiyosaki, itu tinggal di print aja di bukunya, nanti tinggal di fotokopi aja, banyak di situ ada lampiran-lampirannya. Di sini gua akan jelasin versi gua aja ya, yang gua edit menurut gua sendiri. Di sini gua tulis dua aja, dari pemasukan gaji dan pemasukan laporan keuangan bulan Oktober ya. Jadi di akhir bulan Oktober gaji gua tadi itu sekitar 5.900.000 sekian ya. Pemasukan dari usaha sekitar 650.000 rupiah. Ini kan udah jelas nih pemasukan dari usaha dan gaji. Nah, sekarang kita ambil turunan lagi ke pengeluaran. Ini dari pengeluaran bulanan. Ini ada yang mingguan. Tulis saja di sini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dari pengeluaran di sini, acuannya dari mana nantinya? Acuannya dari sini ya. Dari pengeluaran harian ini, pemasukan dan pengeluaran harian ini nantinya bakalan jadi acuan untuk
lari ke mingguan ya kan. Dari mingguan di sini misalkan pengeluarannya itu sekitar 500.000 ya kan, 500.000. Nah, di sini tulis misalkan untuk makan 350.000 ya kan. Nah, ini kolom pengeluarannya diisi ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ini pengeluaran, kolom pengeluaran. Dan ntar yang dari acuan mingguan bakalan lari ke sini ya kan. 350, misalkan untuk bensin 50, dan perawatan mobil misalkan 100. Nah, ini di atasnya tulis minggu pertama ya kan, untuk nanti pengecekan per bulannya berapa biar gampang. Juga minggu kedua nantinya dan seterusnya seperti ini ya teman-teman. Nanti di bawah ini ada kolom lagi kita tambahkan untuk kolom tabungan. Nah, ini yang maksud aku ingin simpulkan dari gaji dan pemasukan usaha ini nantinya harus ada yang di saving di tabungan ini, 25%-nya atau 50%-nya. Maaf ya tulisannya berantakan. Yang penting nyampe ya ke isinya apa gitu. Nah, jadi ini untuk tabungan misalkan segini total tabungan kita di bulan Oktober, dan pengeluaran kita hutang motor, hutang motor misalkan 500.000. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman. Ini nanti bakalan ada turunan-turunan lagi yang di versi Robot Kiyosaki. Cuman untuk awal begini aja dulu ya, karena kita pemasukannya ini dari gaji karyawan kurang lebih ya. Jadi gini, dari gaji karyawan kita pakai acuan ini aja. Ini untuk yang harian diteruskan ke bawahnya terus diisi. Jadi nanti teman-teman bakalan mikir, oh iya pengeluaran bulan minggu pertama ini segini, minggu kedua segini, minggu ketiga segini, minggu keempat segini ya. Jadi jangan sampai kebobolan atau kasbon terus nantinya ya. Jadi kurang lebih gitu aja ya untuk pengisian draft laporan keuangannya, karena kita harus belajar dari sekarang untuk memulai usaha. Nah, untuk memulai usaha itu nantinya dari tabungan ini dipergunakan untuk modal. Intinya jalan aja dulu ya. Oke, cukup sekian keterangan laporan dari gua. Maaf kalau berantakan atau kurang jelas. Wayahna tolong dimaafin dengan segala kekurangan gua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, jadi laporannya kurang lebih kayak gitu ya, dari mulai perharinya, pemasukan perharinya, pengeluaran perharinya harus dicatat supaya ada acuan pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, jadi bisa dikontrol supaya nggak kebobolan tiap bulannya, dan ada yang bisa di saving. Habis di saving paling enggak 500.000 per bulan atau 1 juta, lo beliin lah itu emas, lo invest ke emas dulu, karena emas adalah salah satu barang yang nggak kena inflasi. Kalau lo taruh duit kena inflasi, lo simpen lah itu di emas. Sekarang kalau lo tanya beli emas pakai apa, pakai duit dari mana dia dicari ya kan. Allah udah ngasih ke kita, Tuhan udah ngasih ke kita tangan dan seluruhnya, supaya apa, kita berusaha berikhtiar. Seorang nabi aja masih kerja men, dan gue juga masih kerja sampai sekarang. Makanya gue bikin laporan keuangan di saat gue masih kerja. Capek men sebenarnya kalau kerja tuh, nganggur itu lebih capek lagi. Jadi syukurin aja lah dulu yang sekarang, sambil belajar menata. Supaya apa, supaya nanti masa depan lu, masa depan anak-anak lu itu terjamin men. Di saat orang tua lu udah nggak sanggup lagi nyari uang, lu bisa bantu dia di masa tuanya, nyenengin dia. Jadi kurang lebih gitulah yang gue share kalau sedikit ya.
Gua nggak bisa apa-apa, gua nggak bisa bisnis, nggak bisa bikin laporan keuangan apa. Tapi itu versi gua aja gitu kan. Gua share ke lu, semoga bisa bermanfaat. Mungkin gua hanya bisa cuap-cuap aja, cuma bisa ya ngomong-ngomong doang lah. Gue juga masih belum bisa apa-apa. Semuanya intinya ada di lu. Jadi mau belajar apa enggak, mau berkembang apa enggak, apa lu mau nyesel nanti pada saat masa tua lu masih keteteran. Emang rezeki udah diatur sama Allah sekian sekian, dan harta itu emang tidak menjamin kebahagiaan. Bener itu semua. Tapi apa salahnya kita mencoba mencari sedikit lebih untuk membantu saudara-saudara kita. Makanya gue ini ngegagas tim Cerdas Cipta Usaha dari tahun 2020 yang dulunya 2015. Gue mau bikin satu kesatuan di mana kita warga pribumi ini bersatu. Warga Indonesia ini bersatu. Melek, coba kritis lah sedikit. Peduli minimal sama diri lu sendiri, masa depan lu. Gue juga nggak tahu apa gue besok meninggal atau habis gue ngerekaman ini meninggal. Jadi udahlah, kita buka pikiran kita, berpandang ke depan, berpikir positif, yakin, sabar, dan tekun dalam menjalani usaha. Itu semua tidak mudah dengan membalikan telapak tangan, bro. Butuh perjuangan. Keluarlah dari zona nyaman lu. Maksud gue bukan keluar resign, tapi zona nyaman rebahan sosmed. Ayolah, jangan ngeluh terus. Cukup main-mainnya sekarang atau enggak sama sekali. Sesuatu yang baik itu harus disegerakan. Begitupun menjalani usaha. Menjalani usaha karena niat ibadah, agar tidak ada orang-orang kelaparan. Masih banyak men orang yang kelaparan, susah cari makan. Seenggaknya kalau kita usaha, kita ada duit lebih, kita bisa ngebantu mereka. Jadi itu aja lah, video gua nggak banyak, dikit gua ngasih yang benar dari Allah, yang benar dari Tuhan. Dan gua hamba doif yang nggak bisa apa-apa. Mudah-mudahan gua dikasih panjang umur, bisa share ke kalian semua. Mungkin gua terlalu over, terlalu berlebihan. It's okay, gak masalah. Orang mau beranggapan apapun tentang gua no problem. Yang penting enjoy, jadi diri sendiri. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya. Niat adanya di mana? Di hati. Nggak ada yang tahu. Jadi janganlah memandang jelek orang, memandang dengan satu perspektif aja. Mungkin itu aja video dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam.